Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqana liadai afdhalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'akubil awqati was sa'at wa ba'du. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Hadirin yang sama-sama hadir pada acara malam Jumat rutinitas komunitas Cilambar Rantau untuk mengisi waktu-waktu kita dengan ikhtiar kebaikan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin bahwa pertemuan kajian seperti ini adalah usaha yang harus kita pertahankan demi memenuhi kebutuhan zahir kita, memenuhi kebutuhan batin kita, karena sejatinya hal yang seperti ini adalah tuntutan Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, Nabi Muhammad sering mengucapkan Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkanlah olehmu akan kepadaku ilman, oleh akan ilmu. Jadi Nabi Muhammad berdoa itu mintanya ilmu. Dari waktu ke waktu mintanya ilmu dan ilmu. Dan apa yang kita lakukan malam hari ini adalah nikmat yang terbesar. Adalah wujud syukur kita. Kalau tadi saya mendengar dari guru kita semuanya, jikalau kita mempunyai hewan ternak, dan hewan ternak itu kita pertahankan supaya tidak lepas, sehingga perlu adanya ikatan. Diikatlah hewan itu ke pohon yang besar. Ikatan itulah yang mempertahankan sehingga hewan itu masih tetap berada dalam kepemilikan kita. Itu kalau ibarat hewan. Kalau nikmat itu disamakan dengan seperti itu ikatannya. Kalau kita ingin mengikat nikmat kita, ikatlah nikmat kita dengan syukur kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang sedang mengikat nikmatnya supaya nikmat itu tidak hilang daripada diri kita semuanya. Dan malam hari inilah wujud syukur kita atas nikmat zahir kita, atas nikmat batin kita. Inilah wujud syukur kita. Kita bisa sama-sama mendengarkan kajian, sama-sama kita membahas hadis pada malam hari ini, semata-mata mudah-mudahan Allah memberikan nikmat ini dengan selama-lamanya untuk mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita di dunia ini. Ini adalah syukur kita. Kemudian
Yang kedua, kita sholawat, berselawat atas Nabi. Jangan sampai lupa dan jangan sampai nunggu pada malam Jumat. Sebaiknya kita memperbanyak waktu-waktu kita dengan membaca sholawat atas Nabi. Minimal kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya dengar dari seorang wali, bahkan seorang habib, bahwa sebagian daripada pintu rezeki jangan melupakan baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam apapun aktivitas kita. Kita sedang, kalau perempuan sedang masak, kita baca. Ya. Atau misalkan istri kita sedang apapun kegiatan, asal perbuatan itu bukan perbuatan yang hina, hendaknya diperbanyaklah sholawat itu. Bagi kita kaum laki-laki, kalau sedang misalkan bekerja, entah apapun itu pekerjaan, asal pekerjaan itu yang bukan maksiat kepada Allah, hendaknya diperbanyaklah oleh sholawat. Kalau saya pernah memperhatikan orang-orang tua dulu, kalau lagi masak, ini benar-benar apa? Kalau orang Sunda bilang tertib, tarapti. Sampai ada bapak-bapak yang suka jadi koki, ya, emok. Kata orang dulu nggak boleh kalau lagi masak nggak boleh sambil ngobrol, harus puasa ngobrol. Bari ngulek misalkan, bari ngakel, bari segala perkara lagi masak itu aktivitas yang lain jangan sampai dikerjakan. Artinya bahwa orang tua dulu kita sudah mengerjakan fokus, sudah mengamalkan fokus. Kalau orang alay bilang fokus. Kan begitu ya, gitu. Saya pernah bahas juga ini di pesantren. Kenapa? Pedang katana, ya, pedang katana. Katana itu pedang samurai Jepang, oh ya kan, begitu. Saya pernah baca juga. Pedang katana atau samurai Jepang ini yang suka dipakai harakiri ketika orang Jepang melakukan bunuh diri. Itu mereka ketika membuat pedang atau pedang katana ini ternyata dia punya ritual. Dia punya trik. Harus pakai baju yang serba putih. Kemudian pakai bunga melati di sininya. Dia nggak boleh ngobrol, harus fokus. Ketika dia membuat, kalau orang sudah bilang sebutnya empu. Ada empu gandring, ya kan? Ada empu apa gitu kan? Itu adalah kalau orang Sunda suka disebutnya empu gitu loh, ya. Yang suka buat senjata-senjata zaman dulu. Di Jepang itu punya tradisi kalau membuat pedang katana itu tidak boleh ngobrol, harus fokus. Pakaian serba putih, pakai bunga dijepit di telinganya. Pantas kalau hal yang seperti itu hasilnya maksimal. Tapi kalau kita lagi buat pedang, ya, bajunya baju partai. Gimana mau berkualitas? Sementara pendukungnya tidak membuat berkualitas. Bari udud ya kan? Kopi, kopinya kalah sa ember. Musikna musik non, musik tatarling. Kumaha pedang berkualitas. Karek saminggu geus karatan. Tapi orang Jepang dia mampu bertahan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun itu karena punya terapi, punya cara bagaimana mempertahankan kualitas. Dan itu tidak semudah itu. Inilah bahwa yang saya kembalikan, ya. Apa yang kita perbuat zaman sekarang ini adalah dalam rangka bagaimana kita mempertahankan
nikmat kita, mempertahankan tubuh kita, jiwa kita, dohir kita dengan cara ngaji seperti ini. Ya, jangan sampai kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang enggak baik. Ya, jadi malam hari ini perbanyaklah sholawat supaya diri kita berkualitas. Ya, perbanyaklah sholawat. Insya Allah. Ya, apalagi nanti tambahan-tambahannya. Malam hari ini kawan-kawan yang berbahagia, saya ingin membacakan sebuah kitab, ya. Karena kalau malam Jumat biasanya tematik, ya. Ini kadang saya baca kitab Uqudul Lujen yang berhubungan dengan suami istri. Kadang sekarang saya baca kitab Majalisus Saniyah. Majalis ini adalah syarah hadis arba'in, ya. Kadang juga saya baca kitab Khazinatul Asrar, ya, gitu. Karangan Syekh Haki An-Nazili. Kadang juga saya kitab baca Duratun Nasihin juga, atau saya baca kitab Nasoihul Ibad. Kadang-kadang karena emang dirandom saja, tapi nanti juga akan menyambung terus menerus. Misalkan malam Jumat besok kita entah Uqudul Lujen atau Khazinatul Asrar, begitu. Baik, pada malam hari ini kita mulai baca hadis ini, ya. Ini hadis yang pertama. Karena memang judulnya kalau dalam kitab ini Al-Hadisul Awal. Al-Majlisul Awal gitu. Fil Hadisil Awal begitu. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah diriwayatkan daripada An Amiril Mukminin, ya. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar cerita yang disebut julukan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Ada lagi disebut Abi Hafsin, ya. Bisa disebut kalau dalam kitab Nahu disebutnya wa ma ata bi ummin au bi ab fakun yatun wa ghairuhus mun aulaqab, kan begitu dalam kitab Imriti. Ada lagi yang nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Jadi Amirul Mukminin disebut juga Abu Hafsin, nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Ini hadis yang pertama diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Umar berkata, sami'tu, aku mendengar aku mendengar Rasulullah yaqulu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat yang lain, kalimatnya kan kalau kita yang pernah sering baca di kitab-kitab hadis atau di buku-buku, innamal a'malu binniyat, tidak menggunakan jamak muannas salim. Tapi dalam riwayat yang lain dia menggunakan kalimat jamak binniyat, pakai tak, ya, bukan tak yang bulat, ya, yang tak marbutoh. Kalau dalam kitab ini memang teksnya itu innamal a'malu binniyat. Ini teksnya dulu. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang menggunakan innamal a'malu binniyat, agak dipanjangkan. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama binniyati, tidak dipanjangkan iyanya. Riwayat yang kedua ada yang binniyat gitu, ya. Nanti kalau misalkan kita mendengar seorang ustadz yang membahas hadis ini, jangan sampai kita ini menyalahkan karena bacaannya, itu bacaannya kurang panjang itu. Padahal memang ada yang tanpa dipanjangkan. Ada riwayat yang dipanjangkan, ada riwayat yang tidak dipanjangkan. Jadi kita ini adalah memahami nanti kalau misalkan suatu waktu mendengar hadis seperti ini. Yang artinya adalah bahwa hanya saja kesempurnaan amal itu dengan niat. Nanti akan berpindah sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan gini, wudhu misalkan, atau sholat, bukan lagi kesempurnaan tapi keesahan amal ini dengan niat, gitu, ya. Jadi sempurna ini bahasa yang global, nanti akan disesuaikan dengan kondisi tertentu. Kalau misalkan kita sholat,
Karena memang harus niat gitu. Kalau tidak niat berarti tidak sah. Berarti innamal a'malu binniyat, hanya saja keesahan amal itu dengan niat. Hanya dengan niat. Kawan-kawan yang berbahagia, hadis ini ya, kalau yang saya pelajari gitu, mengajarkan kepada kita begitu pentingnya sebuah niat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai perbuatan kita ini hampa tanpa niat. Ada kawan kita yang kita tanya, mau kemana ente? Ah, kumajak indung suku wae. Kan begitu. Atau lagi, duka kamana wae kuring mah kumajak baturan. Atau misalkan orang yang tidak jelas juntrungnya, orang yang tidak jelas tujuannya, itu sama saja sedang meliarkan pikiran dan hatinya. Tapi orang yang punya tujuan dari awal dia ucapkan, insya Allah dia akan sedikit demi sedikit menuju ke arah yang dituju. Ya, makanya niat itu penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, dan Islam sudah awal mengenalkan kepada kita bagaimana wudhu kita akan sah sementara tidak niat. Sholat kita harus niat, wudhu kita harus niat, semua ibadah-ibadah ini harus niat. Makanya jangan sampai apapun yang kita kerjakan itu lolos daripada niat. Harus kita ambil contoh, Nabi Muhammad itu memulai ibadahnya itu semua dengan niat. Begitu ya. Makanya kalau dalam hadis ini katanya gini. Ini bahkan dalam hadis ini sebelum jauh mengenai hadis yang panjang ini, ada singgungan begini katanya. Ada menyinggung-nyinggung dulu bismillah katanya. Ya. Kalau tadi masalah niat, ternyata sebelum masalah niat dibahas, dalam kitab Majalisus Saniyah ini dibahas dulu mengenai bismillah. Kita baca dulu sebentar, kita ngalap barokah biar kita ini jelas dari awal. Kata kitab ini begini. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku dan kepada kalian semuanya untuk bisa taat kepada Allah. Sebelum membahas niat, kita mesti tahu dulu anna bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya lafaz basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi tahlil la ilaha illallah. Ada lagi hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Illa billahil aliyil azim. Jadi ada singkatan-singkatan. Kalau basmalah ya bismillah. Kalau hamdalah alhamdulillah. Kalau hauqalah itu namanya la haula wala quwata illa billah. Jangan kita singkat-singkat yang enggak jelas, tidak ada dalam kitabnya. Ya, kayak orang baca salam misalkan, cuman nulis as misalkan, ASS, itu enggak wajib dijawab. Tidak wajib dijawab kalau as, begitu ya. Ada lagi lekum, lekum, lekum misalkan, ya, gitu. Kum misalkan, jangan. Itu enggak wajib dijawab, enggak wajib dijawab. Kalau yang kum, lekum misalkan, as misalkan, ya. Ya, mikum juga enggak boleh, ya, gitu. Bahkan bagaimana kalau misalkan ini sedikit. Kalau ada maaf ya, ini kalau ada non muslim mengucapkan salam sama kita. Ya, atau kita mengucapkan salam kepada mereka. Jangan bacanya assalamualaikum, tapi assamu alaikum, lamnya, la-nya dihilangkan. Assamu alaikum. Gitu.
Ini aturan ya, bukan masalah toleransi atau apa. Kita punya landasan hadis, bahkan dalam kitab Bulughul Maram juga ada pembahasan itu. Bahwa ketika kita membacakan salam kepada non-muslim, cukup bilang assalamu alaikum. Assamu, jangan assalamu. Ya, begitu. Itu kalau kita, karena kita membahas toleransi, ya agak dicepetin aja. Kayak assalamualaikum padahal assamu, begitu ya. Itu teknis, tergantung pribadi masing-masing. Jadi basmalah ini, kalau dalam kitab ini dibahas, katanya gini. Bismillah ini adalah kalimat man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawal. Bahwa bismillah ini adalah merupakan sebuah kalimat. Barang siapa orang yang menyatakan dengan kalimat itu, falahu jazilun nawal, maka dia akan mendapatkan pemberian yang lebih agung. Saya ulang lagi bahasanya. Bahwa bismillah ini adalah sebuah kalimat di mana orang yang menyatakan basmalah ini, dia akan mendapatkan pemberian yang agung dari Allah. Artinya menyatakan adalah dia punya keyakinan yang kuat sehingga apa yang dia nyatakan dalam kehidupan itu tidak pernah lepas daripada basmalah. Dia menyatakan bahwa basmalah ini bukan biasa-biasa. Dia mengakui akan khasiat dan keagungan basmalah. Dan orang yang seperti inilah man tahaqqaqa falahu jazilun nawal. Orang yang menyatakan dan dia berhak mendapatkan pemberian yang agung daripada Allah. Makanya pantas kalau dulu kita pernah dengar orang yang baca basmalah bisa ngapung, kan begitu ya. Katanya zaman-zaman dulu, zaman sebelum kita lahir ada di dunia ini, zaman dulu mah bismillah teh bisa naon hiber sana gitu kan. Lamun misalkan ngalak kalapa tinggal tincak we misalkan handapna gubrag nyokot hiji, oh kan gitu. Ayeuna mah kan lamun urang naon misalkan nincak tangkal kalapa teh lain urang ngalak kalapa malah katinggang mau diat. Jadi memang zaman sekarang, bahkan kita pernah dengar juga dalam sebuah kitab dan bukan fiksi adanya. Saya pernah baca dalam kitab buku dulu Jen sedikit ini masalah basmalah, bahwa benar bahwa basmalah itu orang yang menyatakan, yang membenarkan, yang mentahkik gitu loh, mengakui sebenar-benarnya tentang basmalah, dia akan mendapatkan pemberian yang agung daripada Allah. Pernah diceritakan bahwa ada seorang istri yang punya suami yang agak kurang baik. Suaminya ini agak reman lah katakan seperti itu. Risih dengernya, si suaminya risih. Karena istrinya suka bilang, kalau misalkan ngulek bismillahirrahmanirrahim. Kacai bismillahirrahmanirrahim. Mukatas bismillahirrahmanirrahim. Muka lomari bismillahirrahmanirrahim. Semua apa yang dia lakukan tidak pernah lepas daripada basmalah. Itu dalam kitab pernah kita bahas ya. Oh, dulu sewaktu kita masih pesantren. Ternyata si suaminya risih. Ini kenapa sih? Istri saya kok terlalu lebay begitu. Utik-utik bismillah, utik-utik bismillah. Karena laki-laki ini kurang paham. Laki-laki ini kurang paham atas apa yang perempuan istrinya lakukan itu. Sehingga si suaminya punya rasa jahil dan ingin mencoba. Diambillah itu dompet yang punya si istri itu, punya istrinya. Dialungkan karena sumur ini. Suami kurang ajar juga ya. Jahilnya keterlaluan. Padahal mah kalau misalkan itu dompet gak ketemu lagi, tetap cerik kita salakin. Duit aing biak kabeh kudu gantian. Makanya surat-surat kabeh didinya. ATM kabeh, SIM C, SIM A, SIM B. ABC. Jadi semuanya ini. Si suaminya jahil banget. Kurang ajar juga. Gak boleh ya. Jangan main coba-coba, ini zaman dulu ya. Bukan zaman sekarang. Jadi tidak untuk dicontoh oleh kita ya. Si suami ini punya jahil. Akhirnya dilemparkanlah ke sumur. Makanya sumur akan beda yang diurang. Jauh. Diurang masa meter 2 meter saya-sayan. Itu mesti ayaan gitu. Akhirnya dilemparkanlah. Pas setelah dilemparkan,
Si istrinya apa? Ada mungkin mau belanja buat kebutuhan sehari-hari, diambillah apa itu lemari, ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu si suami yang tadi ngelemparin apa itu? Wadah uang, ya. Dompetnya itu sudah ada di lacinya itu. Ini malaikat yang selalu menjaga orang-orang yang selalu tidak pernah melupakan basmalah. Allah berikan apa itu? Ke tempat semula berkah basmalahnya. Ya. Makanya inilah. Akhirnya sampai waktu itu juga si suaminya disadar. Suaminya sadar. Dan dia sudah tidak lagi punya sifat jahil seperti itu. Dibuktikan bahwa memang menyatakan bahwa basmalah ini, orang yang yakin dan orang menyatakan keagungan basmalah, dia akan memberikan mendapatkan pemberian yang maha agung. Ya, jadi tapi jangan dicoba. Isukan ku aing cobaan lebih aing lah. Duitna loba, ya, aya surat-suratan keun lebih aing maca bismillah gitu misalkan. Ya, dialungkeunlah kana got atau kana hawangan. Kana hawangan misalkan. Moal katimu deui kan cerik Bombay nu gitu mah. Nangis Bombay. Makanya memang beda cerita zaman sekarang dengan zaman dulu, ya, begitu. Kita teruskan. Jadi orang yang menyatakan basmalah artinya benar-benar tahqiq basmalah ini. Wa man zakaroha. Kalau tadi menyatakan, dia benar-benar mengakui akan kelebihan basmalah, dan orang yang zikir dengan basmalah, orang yang membaca basmalah, balago nihayatal amal. Kalau orang yang selalu berzikir dengan basmalah, terus membaca basmalah, misalkan punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, kemudian dia zikir dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, 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 terus menerus. Ya, ini orang yang sering zikir dengan basmalah, balagho nihayatal amal. Dia akan mencapai kepada ujung cita-citanya. Apa yang menjadi cita-cita hidupnya, Allah kabulkan. Berkah basmalah. Ya. Jadi ini basmalah ini Masya Allah. Ya. Dia yang menzikir, membaca basmalah ketika ingin ada hajat duniawi, hajat ukhrawi, apapun yang menjadi keinginan hidup kita, dengan berzikir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan jangan bismillah saja. Bismillah, 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 bismillah. Usahakan sampai ujung bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ya. Waman lazamaha. Kita lanjutkan. Waman lazamaha, dan barang siapa orang yang melazimkan. Orang yang melazimkan. Artinya melazimkan itu yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Dia selalu berzikir dengan basmalah. Melazimkan basmalah itu khuliat alaihi khilaul iqbal wa albasa qalbuhu wa ulbisa qalbuhu hilalal ittisal. Orang yang melazimkan basmalah, Allah akan memberikan kalung, yang mana kalung ini adalah sebuah bahan, kalung yang menjadi ciri akan menghadap kepada Allah, dan dia akan memandang Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan daripada Allah. Itu dengan cara melazimkan bismillah. Dan dia akan diberikan perhiasan-perhiasan yang di mana perhiasan itu adalah sebagai perwujudan nanti pada waktu kita bertemu dengan Allah. Jadi kalau orang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, karena kita kan pasti akan melihat Allah, ya, gitu. Kan ada wujuhu yaumaidin, ya, wujuhu yaumaidin nadhirah, gitu, ya, ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah itu akan melihat Allah. Kalau misalkan gini lagi, ada orang bertanya sama kawan saya nanya, kumaha ningali Allah? Bagaimana kita akan melihat Allah?
Melihat Allah itu seperti halnya kita di dunia melihat matahari yang tidak pernah berdesakan melihat Allah. Ya, yang tidak pernah ada orang yang pernah kita dengar berdesakan karena ingin melihat matahari. Seperti itulah kita melihat Allah. Ya. Jadi orang yang melazimkan basmalah, Allah berikan cara-cara yang mudah untuk pada waktunya kita akan menghadap Allah. Begitu. Kemudian juga wa afroda ruhuhu bisyuhudil jamal. Allah akan menyendirikan ruhnya. Ruhnya itu disendirikan, artinya dipencilkan bisyuhudil jamal dengan penglihatan keindahan. Di antara makhluk-makhluk Allah, Allah berikan ciri untuk dia dengan keindahan-keindahannya. Ini tersebab basmalah. Kemudian juga fahiya kalimatun tawassala biha Nuhun alaihi salam bizamanil qadim. Kalimat basmalah ini kalimat yang dulu Nabi Nuh alaihi salam itu bertawasul dengan membaca basmalah. Jadi Nabi Nuh waktu dulu diejek oleh kaumnya karena jauh di laut, jeban tu usum hujan. Apa kana geus katiga ngendeng-ngendeng ngadon nyieun kapal. Jeban di tengah lembur. Masyarakatna, wah ya Ustad geus rada stres misalnya. Geus teu beres ieu mah ya. Di tengah lembur, jauh di laut, jauh di sagara. Ngadon nyieun naon? Ngadon nyieun parahu jebanya gede. Ketika umat kaumnya, mereka itu kurang baik dan kurang respect terhadap Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bertawasul dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Bahwa Bismillah ini adalah dulu Nabi Nuh pun itu bertawasul dengan Bismillah, dengan cara Bismillah. Wa'adat barokatuha alal hudhud pakasata jan minas sami'il ali. Berkah ini gitu ya. Berkah basmalah inilah itu burung hudhud. Burung hudhud ini itu memakai mahkota yang diberikan oleh apa? Allah yang Maha mendengar. Ya. Jadi Bismillah ini memang bukan sembarangan. Bahkan di sini katanya ya bahwa orang yang membaca basmalah, bahkan kalau dalam kitab Sapinah, jangan sampai lepas 12 kali tiap malam. Kalau kita mau tidur, jangan lupa baca 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan lupa seperti itu. Ya. Terus lagi, tapi ya, ini jelaskan banyak bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit menuju bumi, ini dalam kitab Tafsir Nasafi. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit menuju bumi itu semuanya 104 suhub, 104 gitu ya. 104 semuanya. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit menuju bumi semuanya adalah 104. Suhub Nabi Syis itu 60. Suhub itu lembaran-lembaran. Kalau kita kan Quran sudah dibikin cover agak tebal. Kalau zaman dulu namanya suhub. Suhub ini berbentuk lembaran-lembaran. Kalau kita kayak maklumat-maklumat begitu, ya. Suhub Nabi Syis itu 60. Suhub Nabi Ibrahim 30. Suhub Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat itu 10. Ya. Terus wat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Gitu. Semua makna-makna kitab ini yang 104 suhub Nabi Syis,
suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, terus kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Semua maknanya itu majmu'atun fil Quran. Apa yang ada dalam suhuf Nabi Syis, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, ada yang dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran, dan maknanya Quran majmu'atun fil Fatihah, dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah. Makna-makna Al-Fatihah dikumpulkan di dalam basmalah. Wa ma'anil basmalah, dan makna-makna basmalah majmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan di dalam baknya. Ya. Jadi inilah bahwa basmalah atau bismillah ini sudah mengandung dengan apa? Makna-makna kitab-kitab yang lain. Atuh hari kitu mah cukup bismillah wae. Moal maca Quran cenah kitu. Urang mek bismillah wae ulah moal maca Quran, moal maca Fatihah, moal maca naon. Da geus Al-Fatihah wae cenah. Bukan begitu maksudnya. Tapi orang yang membaca basmalah ini mempunyai keuntungan yang besar. Ya, mempunyai keuntungan yang besar bagi orang yang membacanya. Sehingga kualitas membaca Al-Fatihah akan dilihat ketika itu bagaimana bacaannya. Karena tidak menutup kemungkinan kita kadang-kadang baca bismillah sementara pemikirannya kemana, hatinya kemana, hanya ucapannya saja. Inilah yang membedakan kualitas orang-orang zaman dulu, para wali, para ulama, para nabi, orang-orang yang soleh, sehingga mempunyai derajat yang tinggi karena muatan bismillah. Kandungan bismillah ini beda dengan kandungan bismillah zaman sekarang. Pandi urangnya beda. Ari geus duitna geus tipis, na dompet karek bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu lah. Ngarep-ngarep hayang kandal deui. Ari keur kandal boro-boro. Bismillah. Teu aing ditna loba ieu. Kan gitu. Tara bismillah. Model emam we, kita kalau lagi makan, ari bagian jeung sambal jeung lauk asin, bismillahirrahmanirrahim. Ari makan di mamakan duang. Atau di tuah sakato. Kan begitu. Atau makan di salero basamo misalkan, kita jarang bismillah. Ini hati-hati. Gitu. Makanya baca bismillah ini muatannya akan berbeda dengan orang yang hanya baca bismillah sementara tidak ada muatan apa-apa. Artinya hati pikiran itu harus benar-benar kita menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantesan dahar teu wareg-wareg. Karena bismillahnya kita sering apa? Tidak ada muatan apa-apa begitu. Jadi di sini itu pantas kalau masalah bismillah ini mengumpulkan semua kitab-kitab terdahulu begitu ya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi mengatakan bahwa faman aroda, maka barang siapa orang aroda yang menginginkan ayun jiyahullahu ta'ala, supaya diselamatkan oleh Allah, orang yang ingin diselamatkan oleh Allah, minaz zabaniyati, daripada malaikat zabaniyah, falyakulha, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu, supaya Allah menjadikan bikulli harfin, dari setiap huruf itu junnatan, sebagai perisai, sebagai penjaga. Ya. Bismillah itu semuanya 19 huruf. Ya. Bismillah itu semuanya 19 huruf. Saya pernah mendengar langsung dari Habibana Quraisy bahwa
usahakan jangan tinggal baca basmalah 19 kali. Oh ya. Bismillah ini 19 kali karena menyesuaikan dengan huruf basmalahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ingin diberikan perisai oleh Allah supaya kita tidak pernah supaya selamat daripada malaikat zabaniyah, ucapkanlah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakar Al-Waraq, bukan sahabat ya, bukan Abu As-Siddiq, bukan. Syekh Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raudhatun min riyadil jannah. Bahwa bismillah termasuk satu taman daripada beberapa taman di surga. Bagi orang yang sering membaca basmalah, dia akan merasakan taman di surga itu, taman bismillahirrahmanirrahim. Alangkah mudah, alangkah murah kalau kita mendengar seperti ini. Hanya dengan basmalah saja kita mampu mendapatkan hal-hal yang sifatnya kalau menurut kita ini berat. Inilah bahwa agama ini tidak pernah memberatkan manusia. Ya? Agama ini tidak pernah membebani manusia. Hanya saja kalau misalkan agama menuntut kita untuk berbuat yang lebih banyak, itu semata-mata bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Kalau misalkan Allah tidak pernah memerintahkan kita sholat, tidak pernah memerintahkan zakat, tidak pernah memerintahkan puasa, hanya memerintahkan basmalah saja, kata Allah nggak ada pengorbanan sama sekali. Nggak ada pengorbanan sama sekali. Jadi masalah sholat, puasa, zakat atau apapun itu ibadah adalah bentuk kehambaan kita di hadapan Allah. Bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Tapi di belakang semua itu Allah telah mempersiapkan hanya dengan basmalah kita bisa masuk surga. Begitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran apa ya terlalu Masya Allah ini. Kadek geges sholat kudu sholat deui. Urang kudu maca Quran. Bukan itu. Karena Quran ini 30 juz. Lalu padu baca bismillah wae. Itu ngaranna naon? Koret. Hayang ka surga kudu bismillah. Tetap kudu baca semuanya. Bahkan Nabi Muhammad saja yang sudah jelas-jelas masuk ke surga, bagaimana sholatnya, bagaimana istighfarnya, bagaimana baca Qur'annya. Sehingga ada sahabat yang nanya ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Nabi Muhammad menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi Muhammad ini jelas-jelas bahwa ibadah ini penekanan pertama bukan masalah pahala, bukan masalah tujuan duniawi, tapi adalah bentuk syukuran kepada Allah. Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata nilai ibadah yang bersyukur tujuannya itu adalah lebih berharga daripada kita ibadah hanya karena memandang sisi duniawi saja. Walaupun Allah sudah mempersiapkan sisi duniawi kebutuhan kita, tapi bukan menjadi prioritas ibadah kita. Semata-mata ibadah lillahi ta'ala. Pun juga bismillah seperti itu. Bismillah kita ini semata-mata bentuk kepatuhan kepada Allah. Allah mengajarkan dalam Al-Quran yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama dalam karangan-karangan kitabnya mulailah dengan bismillah. Seperti ibda'u bima bada Allah. Seperti Allah memulai Al-Qur'annya dengan bismillah. Makanya para ulama mencontohkan dalam setiap karangannya pasti akan dimulai dengan bismillah. Dan kita hidup di zaman sekarang ini hendaknya mencontoh para ulama, mencontoh para sahabat, mencontoh orang-orang soleh ini. Mereka memulai dengan bismillah. Maka apapun ibadah kita, apapun pekerjaan kita, hendaknya dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang berbahagia, malah saya melihat di handphone saya ini, ternyata ada kawan saya, ada Mang Opik, ada Mang Egi, ada Mang Asu, semuanya, ya.
Ini benar-benar antusias walaupun mungkin agak terkantuk-kantuk ya. Wayahna lah malam ini mah. Kita agak begadang ya, begitu. Baik. Bahkan nanti ketika ahli surga masuk ke surga, ya mudah-mudahan kurang TK surga tuh ya. Mudah cara-cara yang berat. Surga ini dengan cara-cara yang mudah. Bahkan kan ada lagi yang lebih yang menjadi pegangan para ulama. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya ucapan ya hanya dengan la ilaha illallah. Begitu. Ini tambahannya basmalah lagi. Begitu. Nanti kalau ahli surga masuk ke surga, ahli surga akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sodaqona wa'dah wa aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Ini. Jadi ketika ahli surga masuk ke surga, mereka akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah nuhun. Segala puji kagungan Allah. Semua puji-pujian milik Allah. Allazi sodaqona wa'dah, yang tidak pernah bersalah akan janjinya. Artinya janjinya itu benar. Wa aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati, dan masukkan kami di bumi yang menjadi tempat kami minal jannati, daripada surga. Hai sunasa, sesuai dengan keinginan kita. Maka inilah sebaik-baik apa? Pahala orang-orang yang beramal. Jadi ketika ahli surga masuk ke surga, dia akan bilang Alhamdulillah, inilah janji yang telah Allah janjikan dulu waktu kita di dunia. Dan Allah tidak pernah menyalahi janji itu. Kita diberikan tempat di surga oleh Allah sesuai dengan pahala amal kita. Dan sebaliknya, orang neraka, ahli neraka, ketika masuk ke neraka, dia akan bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zolamana rabbuna walakin zolamna anfusana. Allah Tuhan kita tidak pernah zolim kepada kita. Yang zolim adalah diri-diri kita. Jadi ketika orang-orang ahli neraka masuk neraka, dia akan bilang, oh yang dolim teh kita. Yang benar-benar gak benar teh kita. Allah mah gak pernah dolim sama kita. Kita lalai atas perintah-perintah Allah. Kita sering mengabaikan perintah-perintah Allah. Sehingga kezoliman itu bukan Allah gak sayang sama kita. Tapi Allah benar-benar memperhatikan kita. Kepedulian Allah sama kita. Allah Rahman Rahim. Jangankan kita orang muslim, orang non muslim pun Allah kasih rezeki. Apalagi yang kita pikirkan. Sehingga pantas kalau nanti orang ahli neraka, dia akan bilang, yang zolim adalah kita semua. Allah gak pernah zolim. Justru Allah sayang sama kita. Tapi penyesalan, tinggal penyesalan. Mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Mereka ada orang-orang yang sengaja Allah ciptakan untuk abadan di neraka. Selamanya di neraka. Ada orang yang nanti pada waktunya juga akan ke surga setelah selesai masa-masa penahanannya. Masa-masa dia bertanggung jawab atas kelakuan di dunianya. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini kita bertemu. Kita meminta pada malam Jumat ini. Kita berselawat atas Nabi. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan kemudahan ibadah kepada kita. Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita. Jangan sampai kita lalai ibadah kepada Allah. Kita dari mulai hari ini berusaha sedikit demi sedikit. Ya, walaupun memang capek adanya. Walaupun kita memang harus pengorbanan segala-galanya. Tapi ini tidak akan pernah Allah sia-siakan. Allah akan ganti semuanya. Apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, tenaga, pikiran, kemudian materi, semuanya Allah akan ganti. Dan saya yakin itu. Orang yang gak pernah yakin itu, kenapa? Mungkin karena masih terganggu oleh hal-hal yang sifatnya batinnya. Gitu. Kawan-kawan yang berbahagia, saya tidak akan panjang lebar malam hari ini. Hanya sedikit, ini baru permulaan. Semuanya permulaan yang saya bahas ini baru Bismillahirrahmanirrahim, belum membahas
Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya. Saya bikin penasaran kawan-kawan semuanya ya. Saya cut dulu, saya potong dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, umumnya buat kawan-kawan semuanya. Semoga senantiasa Allah berikan lindungan untuk kita semuanya. Panjang umur, kita bisa beribadah kepada Allah. Banyak rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.